Kereta cepat Jakarta-Bandung yang hampir selesai dan rencananya akan dioperasikan Agustus 2023, kini punya persoalan baru nih. Setelah biayanya membengkak, kini Indonesia terjerat utang Cina dengan bunga yang tinggi. Hal ini bikin sebagian masyarakat merasa, jangan-jangan kereta cepat Jakarta-Bandung ini emang keputusan yang salah. Soalnya sejak awal mega proyek ini direncanakan, sudah banyak nih yang ngingetin kalau saat itu kita nggak butuh kereta cepat. Kalau alasan pemerintah soal konektivitas, Menteri Perhubungan Pak Ignatius Jonan pada 2015 bilang, untuk Jakarta-Bandung yang jaraknya cuma 150 km, nggak perlu nih kereta yang kecepatannya 300 km per jam, cukup kereta biasa. Waktu itu ada nih rencana cukup ngelurusin rel sepanjang 56 km dari Karawang ke Padalarang supaya lebih cepat. Apalagi ongkos bikinnya cuma 6 triliun rupiah aja, jauh lebih murah dari kereta cepat. Pak Jonan juga nggak sepakat nih soal konsensi atau izin pengelolaan yang lebih dari 50 tahun. Ia menentang keras karena artinya selama 50 tahun kita belum bisa mendapatkan keuntungan dari kereta cepat. Apalagi biaya pembangunannya sangat mahal. Gak cuma Pak Jonan, Menteri Keuangan saat itu Pak Bambang Brojonegoro juga ragu nih 4 BUMN yang ditugasi bisa membiayai kereta cepat. Sebab jika proyek bermasalah, BUMN bisa bangkrut dan ujung-ujungnya butuh kucuran uang negara. Waktu itu Institut Studi Transportasi juga bilang kalau waktu perjalanan yang hanya 37 menit gak menawarkan keunggulan baru loh, karena kemacetan di Jakarta dan Bandung justru akan menyulitkan orang untuk datang ke stasiun. Kalau kata Mimin sih yang di atas lebih dulu seharusnya macet di dalam kota Jakarta dan Bandung, yang memang macetnya dari pagi sampai malam hari. Apalagi untuk menghubungkan Jakarta-Bandung juga sebetulnya udah banyak nih moda transportasinya. Bisa pakai mobil atau bus dan travel yang murah. Apalagi sekarang ada tol Japek 2 Selatan yang bisa bikin perjalanan Jakarta-Bandung di bawah 1 jam aja. Naik kereta ekonomi atau kereta legendaris seperti Argo Parahyangan juga udah cukup nih sebenarnya. Apalagi naik kereta bisa dari tengah kota Jakarta sampai tengah kota Bandung. Gak kayak kereta cepat yang stasiun akhirnya di Tegaluar Kabupaten Bandung, yang harus naik kereta feeder lagi dari stasiun Padalarang. Alasan lain pemerintah bikin kereta cepat katanya supaya mengejar ketertinggalan infrastruktur. Indonesia nggak mau nih ketinggalan sama negara-negara lain yang perkeretaannya udah canggih. Tapi kalau soal infrastruktur, biaya proyek kereta cepat bisa digunakan untuk membangun tol Trans Sumatera sepanjang 1081 km. Bayangin gimana Sumatera bisa terbantu kayak sekarang di Jawa ada tol Trans Jawa. Soal Cina yang akhirnya jadi investor, ini juga dulu kontroversial nih. Soalnya kereta cepat ini awalnya dikembangin sama Jepang. Jepang bahkan sudah melakukan studi di Jakarta-Bandung selama 2,5 tahun dan menghabiskan biaya sekitar 70 miliar rupiah. Tapi kemudian di akhir Cina nikung dengan tawaran yang lebih menggiurkan. Kalau kita lihat, Cina nawarin kereta cepat yang lebih murah, lebih cepat selesai, lebih ngebut, dan lebih panjang jalurnya, serta lebih banyak stasiunnya. Apalagi Cina bilang, nggak perlu pakai uang negara dan nggak perlu jaminan. Pemerintah emang pengen APBN digunain untuk pembangunan di luar Pulau Jawa. Tapi akhirnya kita semua tahu nih, kalau realitanya nggak sesuai. Pemerintah melanggar janjinya sendiri dengan mengucurkan APBN. Lalu sekarang biaya pembangunan kereta cepat membengkak sampai 18 triliun rupiah. Total uang kita yang dipakai buat menambal biaya bengkak kereta cepat mencapai 8,3 triliun rupiah. Mau nggak mau, pemerintah juga terpaksa ngajuin utang baru ke Cina dengan bunga 3,4%. Bedanya lumayan ya sama proposal Jepang yang nawarin bunganya 0,1%. Pemerintah sebenarnya udah ngelobi nih untuk minta bunga pinjaman dikurangi jadi 2% aja, tapi permintaannya ditolak. Cina malah minta APBN dijadikan jaminan pinjaman, padahal dulu kita milih Cina karena nggak pakai APBN dan jaminan. Utang yang kian membengkak ini harus kita bayar, karena kalau kita gagal membayar, maka pengelolaan kereta cepat bisa diambil sepenuhnya nih oleh Cina. Jangan sampai Indonesia seperti Sri Lanka yang pelabuhan internasional hamba totalnya diambil alih oleh Cina sebagai imbalan atas utang 1,1 miliar US dollar. Kalau menurut kalian gimana? Kereta cepat ini proyek yang tepat atau enggak? Komen ya!